Akhwani thalabah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu pasal dari kitab As-Siyamu fil Islam yang masih berhubungan dengan Adabul Aid. Adab-adab pada hari Aid, yaitu suatu pasal yang berjudul Wujubu tarki munqaratil Aid. Wajib meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada hari Aid. Pada pasal ini insyaallah taala al-muallif Al-Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala akan menjelaskan kepada kita tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada hari Aid untuk kita jauhi, sebab hal itu termasuk perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah. Kemungkaran yang pertama, asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bittaqarrub li ashabil kubur, dengan mendekatkan diri kepada para penghuni kubur, wa du'aihim min dunillahi, dan berdoa kepada mereka, yakni berdoa kepada selain Allah, fi ba'dil amsar wal buldan, yang terjadi pada sebagian tempat dan negeri. Ini kenyataan yang ada pada sebagian kaum muslimin. Pada hari Aid mereka datang ke kuburan-kuburan tertentu yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap kuburan para wali, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut atau berdoa kepadanya dengan alasan menjadikan dia sebagai perantara atau bertawassul untuk berdoa kepada Allah. Ini semua termasuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu, tidak pula menimpakan suatu kemudaratan. Kalau kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa yamtaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, niscaya tidak akan ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang sanggup menolak keutamaannya. Surat Yunus ayat ke-106 sampai 107. Ini jelas larangan Allah Subhanahu wa taala dari berdoa kepada selainnya, sebab doa itu ibadah. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selainnya. Ini kemungkaran yang pertama, kemungkaran yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isbalus thiyab, memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Ini bagi laki-laki. Tidak memperhatikan adab-adab Islami di dalam berpakaian, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam berpakaian. Di antara yang diharamkan dalam syariat Islam bagi laki-laki, haram hukumnya menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka, yakni tidak melihat dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marratin. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya ini 3 kali, sampai berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka celaka dan merugi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa 3 golongan itu? Qala al-musbilu izarahu wal mannan wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Mereka itu yang pertama, lelaki yang memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.
Dalam riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal izari finnar." Sarung yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mencapai derajat mutawatir akan haramnya memanjangkan pakaian, apakah itu kain sarung atau celana, melewati mata kaki bagi laki-laki. Yang ketiga, al-kibr, kemungkaran. Yang ketiga yang biasa terjadi pada hari Id adalah munculnya kesombongan. Ba'dun nas ayyamal Id yahtakirun nas wa yatakabbar alaih. Sebagian orang pada hari-hari Id menunjukkan kesombongan mereka dengan menganggap remeh manusia dan menyombongkan diri atas mereka, wa yu'jibu bi nafsihi, dan juga merasa ta'ajub, merasa bangga diri. Karena biasanya pada hari-hari Id banyak orang berpakaian baru, rumah-rumah juga dihiasi dengan kemewahan, sehingga muncul kesombongan dari orang-orang yang memiliki sesuatu yang serba baru ini dan menganggap remeh orang-orang miskin yang tidak bisa seperti mereka. Maka menganggap remeh manusia hanya karena kekurangan dalam masalah dunia adalah suatu kesombongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Qala rajulun, berkata seseorang, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang ingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Jadi dia bertanya, apakah itu kesombongan? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada masalah kita mau bergembira pada hari Id dengan baju baru, rumah yang dihiasi, mobil baru, tetapi jangan hal itu membawa kita menganggap remeh orang lain, merendahkan manusia. Kemungkaran yang keempat, al-ghina wal mazamir wal ma'azif, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Ini termasuk kemungkaran yang banyak tersebar, terutama pada hari-hari Id maupun perayaan-perayaan. Nyanyian dan alat-alat musik diharamkan di dalam syariat berdasarkan Al-Quran was sunnah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-63 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada syaitan, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfurah. Pergilah engkau wahai syaitan, maka sesungguhnya siapa yang mengikutimu, neraka jahanam adalah balasan bagi kalian, balasan yang mencukupi. Lalu kata Allah kepada syaitan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah siapa yang engkau mampu dengan suaramu. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar dari kalangan tabi'in ahli tafsir, beliau menerangkan yang dimaksud dengan suara syaitan di dalam ayat ini adalah al-lahwu wal ghina, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan nyanyian-nyanyi. Inilah yang digunakan syaitan untuk menipu manusia, untuk menyesatkan manusia. Di dalam surat Luqman ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang menggunakan perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa didasari oleh ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang belajar tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan maksud lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, di dalam surah Luqman ayat ke-6 adalah al-ghina wallahi alladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha thalatha marratin. Beliau katakan maksudnya adalah nyanyian demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Beliau mengulang sampai 3 kali bahwa maksud ucapan yang sia-sia yang Allah peringatkan kepada manusia
Yang Allah larang dalam ayat ini adalah nyanyian-nyanyian. Penafsiran yang sama dari Ibnu Abbas, dari Jabir bin Abdullah, dan dari Mujahid rahimahumullahu ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti di antara umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat-alat musik. Artinya, tadinya memang haram, kemudian mereka halalkan. Juga dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna unasun min ummatil khamra wa yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang meminum khamar dan mereka namakan khamar itu bukan dengan namanya yang sebenarnya. Misalkan dia namakan dengan angker bir atau minuman lelaki dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'zifu 'ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat." Kepala-kepala mereka bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Nauzubillahi min dzalik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a." Sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, "Innama yaf'aluhu indana al-fustaq." Yang bernyanyi di kalangan kami itu hanya orang-orang fasik. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Bada'uha minasyaitan wa aqibatuha sukhtur rahman." Nyanyian itu dimulai dari syaitan dan berakhir dengan kemarahan Allah Ar-Rahman. Berkata Ad-Dahhak rahimahullah, "Al-ghina mufsidatun lil qalbi muskhitatun lirrabb." Nyanyian itu merusak hati dan membuat Allah murka. Masih banyak celaan-celaan dari para ulama terhadap nyanyian. Yang kelima, halqul liha. Termasuk kemungkaran yang biasa tersebar pada hari Id adalah memotong atau mencukur janggut bagi laki-laki. Ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhikus syawariba wa u'ful liha." Potonglah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Biarkan jenggot tumbuh, jangan disentuh. Jangan disentuh maksudnya jangan dipotong, apalagi dicukur. Ini kebiasaan kaum musyrikin, kebiasaan majusi, dan kebiasaan orang-orang kafir lainnya. Jangan kita ikut-ikutan dengan mereka. Yang keenam, musafahatun nisa min ghairil maharim. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Yakni berjabat tangan antara lawan jenis padahal mereka bukan mahram, bukan pula suami istri. Ini hukumnya haram meskipun dianggap biasa oleh kebanyakan masyarakat. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah." Ditusuk kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam." Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh satupun tangan perempuan. Beliau hanya membaiat mereka dengan ucapan. Jadi, kalau laki-laki dibaiat dengan dipegang tangannya, kalau wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, at-tashabbuh bil kufar wal musyrikin fil malabis wa ghairiha. Termasuk kemungkaran yang banyak tersebar pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah menyerupai orang-orang kafir dan kaum musyrikin, apakah dalam pakaian
maupun selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Waju'ila dzullu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu atas siapa yang menyelisihi perintahku, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka janganlah kita mengikuti cara hidupnya, pakaiannya, maupun yang lainnya yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Yang kedelapan, tashabbuhur rijal bin nisa fil malabis awil harakat awiz zinah. Laki-laki yang menyerupai wanita, apakah dalam pakaian, ataukah dalam gerakan-gerakan, ataukah dalam perhiasan, ini diharamkan. Demikian pula sebaliknya, wanita yang menyerupai lelaki diharamkan. Ya, bahkan sekarang ada seorang ustadz kondang yang dari Makassar, katanya lagi tenar di televisi, yang gayanya suka menyerupai wanita. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, beliau berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Yang kesembilan, al-khulwatu bin nisa ayyamal a'yad awil afrah, berdua-duaan dengan wanita atau bercampur baur dengan wanita pada hari-hari Id atau hari-hari bahagia lainnya. Dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat wanita. Artinya jangan bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Faqala rajulun minal ansar, berkata seorang lelaki dari Ansar, "Ya Rasulullah, afaraital hamwa?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang saudara ipar? Bolehkah berdua-duaan dengan saudara ipar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hamwu al-maut." Ipar itu adalah kematian. Dikatakan para ulama, maksudnya bahaya berdua-duaan antara dengan saudara ipar itu seperti bahaya kematian. Ini hukumnya haram. Jangan terlalu memudah-mudahkan, walaupun saudara tapi tidak ada hubungan mahram, tidak boleh bercampur baur, apalagi sampai berdua-duaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Yang ke-10, tabarrujun nisa wa khurujuhunna minal buyut ilal aswaq. Wanita-wanita yang bertabarruj, yang menampakkan perhiasan mereka dan keluar dari rumah-rumah mereka ke pasar-pasar. Ini makin banyak menjelang hari Id maupun pada hari Id itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah melarang wanita untuk keluar dari rumahnya. Tidak boleh wanita itu keluar tanpa suatu keperluan yang mendesak. Dan kalau dia keluar, tidak boleh dia berhias seperti berhiasnya jahiliyah, yaitu menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya atau selain mahramnya. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aqrabu ma yakunul mar'a min rahmati rabbiha wa huwa fi qa'ri baitiha." Saat yang paling dekat seorang wanita itu dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam rumahnya. Artinya kalau wanita itu keluar dari rumah, semakin jauh dia dari rahmat Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mar'atu idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasi dia sehingga pandangan laki-laki semua tertuju kepadanya. Yang ke-11, at-tabdzir wal israf, termasuk kemungkaran yang terjadi pada hari Id, pemborosan dan berlebih-lebihan dalam segala hal, apakah dalam pakaian ataupun makanan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang berlebih-lebihan dan pemborosan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Dalam surat Al-Isra ayat ke-26 sampai 27, janganlah kalian berlaku boros
sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Jadi, tidak masalah beli baju baru, tapi jangan berlebih-lebihan. Buat makanan yang enak-enak, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai akhirnya sisa makanan banyak yang dibuang, banyak yang basi, karena tidak mampu dihabiskan. Yang ke-12, adamul inayah bil fuqara wal masakin. Termasuk kemungkaran pada hari Id, tidak adanya perhatian kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Terlena sebagian kaum muslimin yang Allah berikan anugerah berupa harta untuk membeli barang-barang yang serba baru atau mengadakan perayaan-perayaan pada hari Id, dan mereka lupa dengan saudara-saudara mereka, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga yang terjadi adalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ke-13, yang terakhir, di antara kemungkaran yang dilakukan pada hari Id, ada musilatil arham, tidak menyambung tali kekerabatan. Bima yahtajunahu min musa'adat, dengan memberikan bantuan-bantuan kepada kerabat, au ziyarat, atau mengunjungi mereka, au ihsan, atau berbuat ihsan kepada mereka, au idkhali surur, atau menggembirakan mereka. Mestinya pada hari Id kita gunakan momen untuk menyambung kekerabatan. Walaupun di dalam Islam menyambung kekerabatan sangat dianjurkan setiap saat. Jangan nanti tunggu hari Id sampai-sampai ada orang yang memiliki suatu masalah atau suatu perselisihan, mereka tidak mau saling memaafkan nanti setelah hari Id. Ini tidak benar. Tetapi setiap saat harus saling menyambung kekerabatan. Namun pada hari Id terlebih lagi, karena dalam momen yang sangat penting ketika kaum muslimin sedang bergembira, maka sepatutnya untuk menyambung tali kekerabatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong kaum muslimin untuk menyambung silaturahmi, khususnya yang memiliki hubungan kerabat. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung kekerabatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa kemungkaran yang sering terjadi pada hari Id, diperingatkan oleh para ulama kita agar kita tidak terus-menerus melakukan kemungkaran tersebut dari tahun ke tahun, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertekad tidak akan lagi mengulangi kemungkaran-kemungkaran sehingga kita dapat meraih keberkahan pada hari Idul Fitri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa hukumnya seorang wanita i'tikaf di masjid jami' hanya setiap malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, tetapi tidak meraih kesempurnaan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti i'tikaf di masjid diputar musik dan salawat bid'ah, bolehkah wanita i'tikaf di masjid itu tetapi tidak mengikuti kegiatan bid'ah mereka, hanya sibuk berzikir, salat, tadarus dan berdoa? Kalau memang tidak ada masjid lain dan bisa khusyuk dalam keadaan seperti itu, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Apa ketika kita tidak sempat tahajud semalam bisa diganti salat duha di pagi hari? Adakah dalilnya? Anda tidak tahu dalil yang tegas, hanya saja banyak ulama yang mengatakan demikian. Siapa yang luput darinya salat tahajud, hendaklah dia berusaha untuk melakukan salat duha. Seperti kata Syekhul Islam, "Wa man kana yanamu an qiyamil laili fa salatud duha badalun an qiyamil lail." Dalam Majmu' al-Fatawa, barang siapa yang tertidur dari salat lail, maka salat duha sebagai pengganti dari salat lail tersebut. Ketika seorang istri ingin khusyuk beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, meminta suaminya ridho untuk tidak menyentuhnya, apa ini dibolehkan? Dibolehkan insyaallah ta'ala. Bahkan yang terbaik, keduanya suami istri itu melakukan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para istri-istri beliau beriktikaf. Seorang wanita memimpin salat berjamaah di antara sesama wanita.
Ketika kita berdiri di tengah, para makmum malah mundur semua, tidak mau sejajar dengan imam. Sudah berusaha dijelasin tapi mereka mundur. Apakah berdosa wanita tersebut menjadi imam tapi posisinya di depan, bukan di tengah para makmum wanita? Kalau jamaah yang memang menghindari hal tersebut, maka tidak ada dosa bagi imamnya. Dari Pak Samsudin Jangraga, Pak Ustadz, kenapa sholat zuhur sama asar bacaan surat-surat Al-Qur'annya tidak dikeraskan seperti sholat-sholat yang lain? Karena memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Bagi kita hanyalah mendengar dan taat. Ini yang paling penting. Apakah kita tahu hikmahnya atau tidak, itu urusan kedua. Yang pertama, bagi kita untuk taat. Dan semua itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Malam sebelum hari raya tidak ada qiyamul lail secara berjamaah. Apakah benar? Mohon penjelasan disertai dalil-dalilnya. Kalau maksudnya malam sebelum Idul Fitri, berarti masih ada qiyamul lail berjamaah, salat tarawih. Ini jelas, hadis-hadisnya jelas. Adanya dalil salat tarawih berjamaah. Ini sepanjang bulan Ramadan. Hanyalah Rasulullah SAW tidak melakukannya selama sebulan penuh karena khawatir jangan sampai jadi kewajiban. Ketika Rasulullah SAW meninggal, kekhawatiran itu sudah tidak ada. Maka disyariatkan untuk sholat berjamaah sepanjang bulan Ramadan dalam sholat tarawih, dan ini ijma' seluruh ulama. Adapun selain bulan Ramadan, tidak ada dalil Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan sholat qiyamul lail berjamaah layaknya sholat tarawih. Tidak ada dalilnya. Kecuali kebetulan, ya, ketika misalkan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah SAW, lalu melihat beliau sholat malam, kemudian mereka ikut. Tetapi kalau dibuat kesepakatan bersama, nanti kita mau bikin acara mabit, ya, malam bid'ah, kemudian kita qiyamul lail berjamaah, ini tidak ada, ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ustaz, bisakah kurma kita kiaskan dengan makanan seperti anggur dan lain-lain atau dengan makanan yang lain? Kalau maksudnya untuk zakat mal, maka makanan-makanan yang bisa ditimbang dan ditakar dan disimpan yang lama, itu semuanya kena zakat mal. Adapun untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Kalau anggur bukan makanan pokok, maka tidak bisa dikeluarkan sebagai zakat. Tetapi makanan pokok seperti beras dan yang lainnya. Assalamualaikum. Hari satu sok teh sabaraha kilogram. Fatwa Lajnah Daimah adalah 3 kilogram. Sebagian ulama mengatakan 2,5, tapi kita lebihkan 3 kilogram, lebih hati-hati, tidak mengapa. Dan seperti ini kalau mau dilebihkan lebih bagus. Apakah di saat kita sholat dalam keadaan menangis, apakah diperbolehkan? Apa hukumnya? Jelaskan. Tidak mengapa insyaallah ta'ala sholat dalam keadaan menangis, sebagaimana juga diriwayatkan dari sebagian ulama. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah ini termasuk orang yang rugi? Ana merasa jadi orang yang rugi karena di awal Ramadan ana haid dan di akhir Ramadan pun ana haid. Afwan Ustaz, mohon dijawab lewat SMS karena radio di rumah ana rusak. Tolong diteruskan petugas radio SMS-nya. Tidak mengapa insyaallah taala, itu sudah ketetapan Allah, bukan menunjukkan orang yang rugi. Orang yang rugi adalah ketika dia diberikan kesehatan, kemampuan untuk beribadah kepada Allah, lalu dia tidak mau beribadah. Tapi ini memang halangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menjual makanan kepada orang yang jelas akan menggunakan makanan tersebut untuk sesajen di kuburan? Tidak boleh, itu termasuk ta'awun dalam dosa. Apakah akan sampai doanya seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, sementara si anak tersebut meninggalkan sholat yang 5 waktu, terjerumus kepada kesyirikan dan kebid'ahan karena kebodohan atau tidak mau untuk belajar agama yang sebenarnya? Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3." Kalau mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3, salah satunya waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan. Jadi bukan anak yang meninggalkan salat, apalagi melakukan syirik dan bid'ah. Maka doa yang sampai, amalan yang sampai hanyalah dari anak yang saleh. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha mendidik anak kita sebelum kita meninggalkan dunia ini menjadi anak-anak yang saleh. Apa betul kalau hari raya Idain pada hari Jumat tidak harus melaksanakan sholat Jumat lagi? Bahkan gak usah sholat zuhur lagi. Mohon keterangan sejelasnya dari Ajat Pasawahan. Yang benar, boleh meninggalkan sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur, ya? Bukan meninggalkan sholat zuhur juga. Sebagaimana dalam Sahih Abi Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika pernah terjadi dua hari Id, yakni hari Id dan hari Jumat, hari Id bertepatan pada hari Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadha idani, faman syaa'a jazaahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id, yakni hari Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, dan Idul Jum'ah, Idul Usbu. Maka barang siapa yang mau cukup baginya dari Jumat, artinya dia sholat zuhur, bukan meninggalkan sholat zuhur. Wa inna mujammi'un, tetapi kami tetap akan sholat Jumat. Ustaz, bagaimana, apakah boleh seorang istri meminta harta kepada suaminya untuk bersedekah? Apakah tercela sedangkan suami mungkin kalau diminta hartanya tidak suka? Manakah yang baik? Apakah meminta harta kepada suami untuk bersedekah, tapi suami tidak suka kepada istri, atau tidak meminta harta suami lebih suka kepada istri? Sedekah itu ada dua bentuk. Ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Adapun sedekah wajib itu zakat. Maka ini harus saling menasihati antara suami istri untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau zakat mal, apabila telah mencapai nisab dan telah lewat 1 tahun, wajib untuk dikeluarkan. Adapun sedekah sunnah, cukup dinasihati saja. Dinasihati suami itu bahwasannya mana qasamalu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba itu dengan sedekah. Bahkan harta itu akan bertambah. Kalau suami paham dengan hakikat sedekah, maka dia tidak akan marah, ya. Dia tidak akan benci kepada istrinya, malah dia justru akan senang, karena dengan itu akan mendapatkan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Pak Ustadz, apa boleh besok Lebaran bersalam-salaman antara pria dan wanita yang bukan mahram? Ini sudah kita bahas tadi ya. Ini hukumnya haram. Bersalam-salaman dalam artian berjabat tangan, saling bersentuhan antara wanita dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram. Walaupun saudara, misalkan sepupu atau iparan, ini tidak boleh. Ini bukan hubungan mahram. Ini hukumnya haram berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayamassan ra'atan la tahillu lah. Ditusuk kepala seorang dari kalian dari besi dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan seorang wanita atau menyentuh tubuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini termasuk kemungkaran yang biasa tersebar pada hari Id. Hendaklah kita saling ingat mengingatkan akan hal ini. Dan jangan sungkan di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Man ardan nasa bi sukhatillah wakkalahu Allahu ilan nas. Siapa yang mencari simpati manusia, takut orang marah dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Sebaliknya, siapa yang berani menegakkan syariat Allah, tentunya dengan hikmah dan penuh kelembutan kepada kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dan selalu menjadi pelindungnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.